Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Vita Pratiwi, guru pada SDN Mustika Jaya 7 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 3 pada platform Merdeka Mengajar yang sudah saya pelajari tentang perencanaan pembelajaran SD paket A dengan merumuskan pemahaman bermakna. Apakah yang dimaksud dengan pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah informasi yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian, bagaimana langkah-langkah menerapkan pemahaman bermakna? Langkah yang pertama adalah sikap dan gaya mengajar. Kedua, penggunaan strategi dan metode mengajar. Yang ketiga, pengaitan materi dan pemahaman siswa. Yang keempat, penyampaian materi pelajaran. Dan yang terakhir, penggunaan media belajar. Pemahaman selanjutnya adalah langkah-langkah proses merancang kegiatan pembelajaran bermakna. Di sini ada 8 langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Kedua, menganalisis situasi kelas. Ketiga, asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. 5. Memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. 6. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran. Kemudian 7. Pelaksanaan pembelajaran untuk memonitoring kemajuan belajar. Dan yang terakhir, langkah ke-8 adalah refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Penjelasan yang pertama, memilih tujuan belajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Menjawab pertanyaan, apakah tujuan pembelajaran kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Penjelasan yang kedua, menganalisis situasi kelas. Di sini kita akan mempertimbangkan siapa saja peserta didiknya, sumber daya apa yang tersedia untuk proses pembelajaran, siapa saja guru yang terlibat, dan bagaimana proses komunikasi dan koordinasi dilaksanakan. Penjelasan langkah yang ketiga, melakukan asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Yang pertama, merumuskan kriteria penilaian yang tepat. Kedua, menyamakan persepsi antar guru yang mengajar kelas dengan materi yang sama, kriteria penilaian apa yang tepat, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Penjelasan langkah yang keempat, menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Yang pertama, memilih pendekatan yang berorientasi pada kompetensi tujuan. Yang kedua, memberikan stimulus agar peserta didik aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Memilih metode pengajaran dan konsep pedagogik yang akan digunakan. Penjelasan langkah yang kelima, memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Yang pertama, kita laksanakan berdiskusi dengan peserta didik mengenai ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. Kemudian, berdiskusi dengan guru dalam level yang sama terkait kompetensi apa yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Penjelasan langkah ke-6, sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Untuk menjawab pertanyaan, apa target yang ingin dicapai dan
bagaimana membuat peserta didik memahami target-target yang ingin dicapai. Penjelasan langkah ketujuh, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitoring kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik secara intensif, melatih keterampilan refleksi peserta didik sehingga mereka memahami apa yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Dan penjelasan pada langkah ke-8 atau yang terakhir adalah refleksi untuk menentukan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi, yaitu dengan kegiatan guru melakukan kegiatan evaluasi melalui wawancara umpan balik dari siswa atau rekan kerja atau memberikan kuesioner. Demikianlah aksi nyata topik 3 perencanaan pembelajaran SD paket A pada tema perumusan pemahaman bermakna yang sudah saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.